Ya, oke. Selamat malam. Suaranya masuk jelas terdengar ya. Selamat malam Pak, terdengar Ya, jelas. yang apa? Sudah jam 8 ya. Kita bisa mulai aja sesi diskusinya. Bisa melakukan apa? Share screen, kemudian bisa merecord, kemudian bisa mengaktifkan on cam-nya untuk sesi diskusi mengenai skripsi. Baik Pak, izin. Ya, bisa di record, kemudian eh, ini bisa mengaktifkan apa kameranya atau on cam-nya. Sebelumnya mohon maaf Pak, saya belum bisa untuk aktifkan on cam ya. Ya, oke. Ini share Ini screen-nya udah terlihat ya Pak? sudah terlihat. Kemudian sebentar ya. Ini pembimbing satunya siapa? Saya lupa. Saya atau Pak Fahrudin ya? Pak Damora. Oke, saya ya. Nah, ini apa proposal ya? Iya Pak. Oke. Kemudian coba tadi lihat judul awalnya dulu tadi. Jadi sebelumnya sudah minggu apa? Sebelumnya sudah pernah bimbingan sama Bapak terkait proposal, terus ada Kemarin ya, 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 ya. revisi, iya, ada revisi juga Analisis. dari Bapak sama ada tambahan beberapa. Ya, oke. Ini analisis eksergi dan optimasi pada pembangkit listrik tenaga panas bumi. Kamojang tipe dry steam. Oke. Nah, ini gimana apa progres yang sudah dilakukan? Baik Pak, coba saya jelaskan dulu ya Pak. Ya, Jadi sebelumnya kan Bapak menjelaskan bahwa di latar belakang ini seperti berbentuk segitiga terbalik penjelasannya, di mana makin ke bawah itu makin spesifik masalahnya. Terus di sini ada paragraf satu merupakan fenomena umumnya kebutuhan energi dunia yang terus meningkat di tengah keterbatasan sumber daya fosil dan dampak lingkungannya, mendorong pencarian sumber energi alternatif yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Energi terbarukan seperti panas bumi menawarkan potensi besar untuk memenuhi kebutuhan energi yang terus meningkat, sekaligus berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim. Lalu di paragraf selanjutnya, ini potensi panas bumi di Indonesia itu memiliki sekitar 40% dari potensi panas bumi global. Hal tersebut dikarenakan lokasinya berada di cincin api bagian dari rangkaian gunung berapi dan aktivitas seismik. Nah, berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam, total potensi energi panas bumi itu diperkirakan mencapai 23,7 gigawatt. Pemerintah menargetkan menargetkan pengembangan panas bumi hingga satu dawarsa ke depan atau tahun 2020 sampai 2030 itu mencapai 8.007,7 megawatt. Ini artinya dengan kapasitas terpasang saat ini yaitu 2.130,7 megawatt, berarti masih diperlukan sekitar 117 proyek pengembangan panas bumi lainnya dengan total sekitar itu 5.877 megawatt hingga tahun 2030. Nah, untuk membantu hal tersebut, di sini pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi melalui optimalisasi produksi perlu dilakukan. Hal ini dapat dicapai melalui penggunaan analisis energi dan eksergi yang menggunakan hukum kedua termodinamika untuk menyelidiki proses irreversibilitas irreversibilitas melalui pengukuran perubahan kualitas energi.
Analisis eksergi bukan hanya menentukan besar, lokasi, dan penyebab irreversibilitas pada sistem pembangkit, tetapi juga dapat mengetahui efisiensi komponen sistem pembangkit. Lalu untuk paragraf ketiga dan selanjutnya itu terdapat penelitian-penelitian sebelumnya. Terus sebelumnya juga Bapak menyampaikan bahwa di paragraf terakhir latar belakang itu apa yang mau dibahas pada penelitian atau apa yang menjadi pembeda dari penelitian tersebut. Nah, dengan adanya latar belakang tersebut, maka saya melakukan penelitian untuk menganalisis eksergi dan irreversibilitas pembangkit listrik tenaga panas bumi Kamojang di Indonesia. Dalam penelitian ini, efisiensi dan besaran serta lokasi irreversibilitas dalam keseluruhan sistem ditentukan. Nah, hasil yang diperoleh yang digunakan untuk mengoptimalkan sistem yang dapat meningkatkan efisiensi secara signifikan. Optimasi yang saya lakukan itu pada tekanan wellhead berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Lalu data aktual dikumpulkan selama operasi pembangkit. Data ini kemudian digunakan dalam model matematis dan simulasi yang digunakan dengan bantuan engineering equation solver. Mungkin kalau untuk di latar belakang itu sih Pak yang eh, kemarin ada revisi dari Bapak. Mungkin ada revisi lagi Pak atau gimana di bagian latar belakang? Ya, oke. Suaranya jelas terdengar ya. Terdengar Pak? Bisa di apa? Besarin lagi apa namanya itu? Gambarnya ininya, ukuran size wordnya. Ini kan 100%. Jadi Oh coba ya baik. 150 di apa? Dibesarkan biar tulisannya ini terlihat apa? Oke. Itu 100 ya 150 bisa nggak 150%. Nah, kemudian dari atas lagi coba dari halaman apa pendahuluan ya dari latar belakang. Oke, dari sini. Ini prolognya ya, pembukaannya. Kebutuhan energi dunia yang terus meningkat di tengah keterbatasan sumber daya fosil dan dampak lingkungannya mendorong pencarian sumber energi alternatif yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, energi terbarukan seperti panas bumi. Nah, oke, berarti ini kata kuncinya itu geothermal ya, panas bumi menawarkan potensi besar untuk memenuhi kebutuhan energi yang terus meningkat sekaligus berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim. Kemudian coba ke apa? Judulnya apa tadi? Ke judulnya. Ke apa biar biar cocok judulnya. Ini judulnya analisis eksergi dan optimasi pada pembangkit listrik tenaga panas bumi ya. Jadi ada keywordnya, kata kuncinya itu panas bumi atau geothermal, posisinya di Kamojang tipe dry steam. Oke, terus ke bawah lagi. Nah, stop sampai situ dulu. Indonesia memiliki potensi panas bumi terbesar kedua di dunia yaitu sekitar 40% dari potensi panas bumi global. Nah, ini data 40% itu dapatnya dari mana angkanya? Dari sini Pak, ISDM. Dari energi dan sumber daya mineral. Ini dari websitenya atau gimana? Iya Pak, betul dari website Kementerian ini Energi. Oke, kalau dari website berarti nanti itu jangan lupa dimasukkan di referensi ya. Iya Pak. Di apa namanya referensi apa daftar pustaka ya, daftar pustaka. Kemudian eh, coba terus untuk citasinya gimana nih, style penulisannya, citationnya, di scroll ke bawah. Ini Vancouver bukan? Coba terus ke bawah ketika mensitasi jurnal.
Oh, saya belum ini, Pak. Untuk citasinya belum ditulis. Nah, itu ditulis. Ada guidance ini nggak apa panduan tugas akhir? Ada. Itu maksudnya ditulis di bagian daftar pustaka ya, Pak? Iya, coba kalau ada Iya. coba mestinya coba di share screen apa panduan ininya Baik, Pak. Bentar, panduan Pak. Panduan pedoman skripsi ya, skripsi, Pak? ya pedoman skripsinya. Apakah sudah terlihat, Pak? Ya, dibesarkan ininya apa namanya size-nya. Size-nya itu oke, terus Segini cukup? bisa lagi nggak biar lebih. Nah, oke, sampai sini. Kemudian coba ketik Ctrl F, Ctrl Ctrl apa di keyboardnya. Fun cover coba ketik. Tulisannya gini, Pak. Fun cover. Bukan. Apa? V. V-nya Oh, fun, VAN. Coba. Covernya itu dihapus aja dulu. Coba enter. Terus enter lagi. Kemudian terus udah, Pak. sampai nanti ada apa tulisan sitasi. Coba ada tulisan nggak? Fun cover. Nggak ada sih, Pak, di ininya. Fun cover. Coba atau daftar pustaka kata kuncinya. Iya, daftar pustaka mungkin, Pak. Ada. Nah, terus di situ ada keterangan nggak? Keterangan untuk ini untuk eh, apa namanya format sitasi. Ini ya, Pak. Yang ini bukan, Pak. eh Ketentuan umum coba penuh. Nah, itu formatnya Harvard ya. Rupanya pakai Harvard. Harvard style dengan ketentuan sebagai Iya. berikut. Jadi formatnya bisa ya. Baik, Pak. Itu nanti Berarti, biar lebih mudah. eh Coba menggunakan ini Mendeley. Bisa ya? Ya, oh, bisa, Pak, pakai Mendeley. ya. Jadi nanti diinstal di apa namanya Office Word-nya, Microsoft Office, kemudian install Mendeley-nya. Lalu pergunakan citasinya itu sesuai dengan itu yang panduan tadi, Harvard Harvard style ya. Kalau di acuan pedoman skripsi. Baik, Pak. Ya, kemudian masuk lagi ke apa ke ini ya, ke Office Word-nya, ke Word-nya yang tadi diketik di Office Word-nya itu, kemudian eh, coba dibuka yang tadi
Yang halaman yang tadi. Judul Pak, apa ini nih? Bukan, yang di bab satu tadi, bab satu. Nah, yang ini ya. Nah, nanti kan tadi kan baru sampai ini ya, yang sumber daya alam dalam kurung ISDM ya, itu mengacunya ke sana ya. Tadi data misalnya yang 40%, kemudian apalagi tadi bagian dari rangkaian gunung berapi dan aktivitas seismik berdasarkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam. Nah, itu nanti gunakan citasinya yang seperti panduan tadi, Harvard style-nya, Iya baik Pak. formatnya. Kemudian kalimat apa selanjutnya, total potensi energi panas bumi Indonesia diperkirakan mencapai 23,7 gigawatt. Ini datanya masih dari ESDM ya. Iya Pak, betul masih. Oke, terus ya turun turun lagi ke bawah, scroll lagi. Nah, kemudian data yang dari artikel, ada nggak data yang dari jurnal? Dari jurnal itu belum ada Pak, baru Ya. data dari Nah, kementerian. nanti coba dimasukkan yang tadi, sama seperti apa? eh, Ilustrasi segitiga terbalik ya. Jadi pada saat menulisnya itu di latar belakang pendahuluan itu kan kalau segitiga terbalik kan sisi lancipnya di bawah. Nah, hal yang paling umum itu adalah masih general apa umum ya. Eh, Background atau yang melatar belakangi kenapa memilih judulnya ini. Jadi kan prolognya apa tadi, coba lihat pembukaannya, kalimat awalnya. Nah, kebutuhan energi dunia yang terus meningkat. Berarti itu kan adalah problem. Kebutuhan energi dunia yang terus meningkat itu adalah permasalahan atau problem di tengah keterbatasan sumber daya fosil. Karena sumber daya fosil itu merupakan sumber daya yang energi tak terbarukan dan dampak lingkungannya karena mengeluarkan polusi ya dari hasil penggunaan bahan bakar fosil. Lalu mendorong pencarian sumber energi alternatif. Nah, ini energi alternatif yang berkelanjutan itu merupakan bagian dari penggunaan panas bumi ini ya, Iya Pak. dan ramah lingkungan. Itu adalah eh, kalimat pembukanya, kalimat prolog di bagian awal, background ya di latar belakang. Nah, lalu masuk ke paragraf selanjutnya itu adalah menceritakan konteks secara general, misalnya ya seperti 40% kondisi potensi panas bumi, terus diperkirakan mencapai 23,7 gigawatt itu yang potensi energi panas bumi. Pemerintah menargetkan untuk tahun 20 sampai 30 sekian ya mencapai 8.007,7 megawatt. Nah, lalu bagian selanjutnya adalah memasukkan preliminary study, maksudnya eh, kalimat apa paragraf selanjutnya itu nanti masukkan preliminary study. Berarti yang ini Pak, paragraf selanjutnya. Ya, nah paragraf selanjutnya itu adalah preliminary study. Preliminary study itu kalau misalnya diartikan, sekarang kan di tahun 2024 ya. Nah, penelitian yang lalu atau studi literatur yang lalu, orang atau apa autor riset itu sudah mengerjakan apa saja yang sudah dilakukan. Nah, bagaimana melakukan sitasi untuk mencari apa artikel tersebut, lalu lihat aja judulnya. Kembali lagi ke atas ke judul. Nah, judulnya ini kan analisis eksergi. Kemarin kan udah dapat ya yang jurnal, kalau nggak salah udah ada kan jurnal eksergi ya. Sudah Pak, udah Nah, 9. nah itu dimasukkan di situ.
cerita ekserginya kalau di jurnal jurnal yang penulis lakukan itu di tahun sebelumnya dia membahas apa? Mengerjakan apa gitu? Coba ada jurnalnya nggak? Bisa di share screen di apa di layarnya? Jurnal, Semuanya Pak, iya, apa salah satunya? salah satu aja, salah satu jurnal yang sudah di-download atau sudah kemarin kan ada tuh yang pernah ditampilkan ya. Nah, itu coba di apa di share screen di layar. Ini Pak, salah satunya. Ya, nah ini coba di apa besarin gambarnya, size-nya. Nah, ini kan judulnya kan preliminary sama juga kan? Preliminary terus ada kesamaan dry steam ya. Yang ini ya, of dry Iya Pak. steam geothermal power plant by employing exergy assessment case study in Kamojang. Geothermal power plant Indonesia. Nah, kalau yang tadi judulnya apa? Judul yang di Word-nya. Bisa menampilkan dua layar nggak? Yang Oh baik. satu layarnya Word, Office, satunya PDF-nya. Ini untuk judul saya Pak. Ya, ini judulnya Kamojang ya. Nah, tadi ini bisa tampil dua layar nggak di apa di Zoom-nya? Maksudnya eh, atasnya Word, bawahnya PDF. Share screen-nya dua. Jadi Satunya dua ya Pak. ya pilih aja screen-nya itu share-nya share screen ya. Maksudnya bukan kan kalau ada menu di Word Iya itu Pak, kan. sudah Pak. Ini yang PDF. Ya, nah ini bisa bisa ini apa namanya dua 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 layar gitu. Maksudnya ya dicoba di minimize bukan ya yang di tengah tengah klik itu. Ya itu yang kan ada minimize terus ada maximize ya. Nah, coba kita bisa lihat ininya. Yang ini juga di yang di apa Word-nya juga coba diatur. Nah, diatur posisinya biar ditarik aja ke samping, atas bawah. Nah, terus terus yang Word-nya ditarik ke samping kiri, ke samping kiri. Bisa ditarik samping kiri. Ya, terus terus dipenuhin aja kirinya sampai sampai ketutup. Terus nah, itunya dikecilin, diturunin di dikatasin. Nah, dikatasin terus bagian bawahnya itu PDF-nya. Nah, coba di apa? Di judulnya aja di judulnya di apa di biar biar bisa kelihatan bareng-bareng. Biar bisa kelihatan apa? Judulnya diturunin. Nah, itu judulnya yang apa? Judul ini ya, Word-nya. Ya, ini artikel ya, ini artikel ini dia publikasi tahun berapa? Tahun 2014 Pak. 2014. Coba lihat. 2017 Ada. Pak. Oke, 2017. Nah, terus udah lihat lagi ke atas. Berarti ini
ini namanya preview study. Preview study itu ya ini apa, membaca studi sebelumnya. Studi sebelumnya itu ya bisa saja bersumber dari jurnal, ya ini adalah jurnalnya, jurnal di tahun 2017, kan sekarang tahun 2024 ya, berarti 7 tahun sebelumnya. Nah, di bagian ini kan preliminary analysis of dry steam. Di judulnya yang itu juga ada sama, ada kata kunci dry steam. Ini juga dry steam di apa PDF, geothermal itu panas bumi, power plant untuk pembangkit by employing exergy assessment. Case study-nya itu sama ya di Kamojang Geothermal Power Plant Indonesia. Nah, yang menjadi pertanyaan, apa yang membedakan gitu? Jadi Pak, untuk di sini kan pada PDF ini tuh dia tidak melakukan optimalisasi pada pembangkit tersebut, Pak. Oke, berarti kata Jadi kuncinya adalah optimalisasi ya, ya. iya, saya melakukan optimalisasi juga, Pak. Nah, lalu yang ini, yang 2017 ini dimasukkan ke Citasi. Di Citasi award, apa wordnya. Apa yang sudah dilakukan oleh artikel ini? Iya, Pak, kebetulan sudah saya tulis, Pak, di dalam Word ya. Ya. Apa premilasi dari Nah, penelitiannya. nah kalau itu sudah, berarti nanti tinggal dimasukkan citasinya dalam kurung, siapa yang nulisnya? Coba apa autornya di scroll ke bawah. Bayu Rudianto, Ibnu Ato Ilah, Nugroho Agung Pambudi, Chin Ciceng, Reza Adiprana, Muhammad Imron, Lip Huat Sau, Renanto Handogo, ya itu adalah eh, penulis apa artikel ini. Nah, itu yang nanti disitasi apa yang sudah dikerjakan oleh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, ada 9 orang ini ya. Itu nanti yang diceritakan previous studinya. Terus artikel selanjutnya tadi tahun 2017, kemudian kalau di tahun 2020 atau di tahun 2021 apa yang sudah dilakukan, sehingga nanti ada eh, apa hal yang berbeda. Misalnya kalau yang di bagian ini eh, yang siapa Bayu Rudianto ini membahas tentang eh, preliminary study, kemudian yang di analisis eksergi ini ada optimasi, itulah yang ada yang di apa yang apa penambahan atau yang berbeda dari kajian yang sudah pernah gitu, pernah ada. Ya. Ya, Pak, jadi saya sudah apa sudah nulis Mm-mm. beberapa apa penelitian terdahulunya seperti di sini. Ya. Nah, itu nanti di apa? Dimasukkan di situ. Ditambahin lagi ya apa? Previous tadinya. Iya, Pak, yang tadi itu Hmm. sudah saya tulis di sini, Pak. Pam Budi dan lain-lainnya melakukan analisis eksergi dan optimalisasi flash Dieng. Terus di sini juga ada Alo Alo Anis dan lain-lainnya melakukan analisis eksergi di PLTP Lahendong unit 2. Terus ada dari Ulum dan lain-lain melakukan analisis eksergi energi pada PLTP Gunung Salak. Terus di sini ada juga Setiawan dan lain-lain melakukan analisis dan eksergi. Ya. Nah, ini kan sudah banyak nih. Ada Setiawan Iya, Pak. DKK ya dan kawan-kawan, Reza Adi Pran ya. Itu nanti coba kemudian coba lihat ini ya, panduan
skripsi, pedoman skripsinya. Kalau eh, coba apa cek lagi, seingat saya kalau eh, sitasi itu dia tulisnya di belakang. Ada juga kok Pak, saya udah baca. Jadi ini tuh ada yang kutipan secara langsung dan secara tidak langsung. Kalau misalnya secara tidak langsung itu di belakang emang benar Pak. Cuman kalau yang secara tidak langsung ini seperti di depan gini Pak, penulis dan lain-lainnya. Ini kutipan masih nggak tidak langsung gimana? Ada Pak di ini sih, di pedoman skripsinya. Coba. Nih Pak. Hmm, ini ada dua jenis contoh kutipan. Yang di sini ada di akhir Pak. Nah, itu di akhir. Nah, Ya, yang kalau di sini misalnya mengutipnya di depan. ini di depan juga ada seperti ini Pak. Mandal 2008 menyebutkan bahwa ada keterangan nggak yang membedakan kutipan di depan dengan kutipan di belakang untuk apa? Misalnya, atau ini hanya contoh apa kutipan aja? Hanya contoh kutipan saja kayaknya Pak. Tidak ada pembeda. Jadi sama aja Coba, sebenarnya. karya dengan 3 penulis atau lebih karya ilmiah dengan 3 orang penulis, maka yang tulis hanya nama belakang. Oke, tulis pertama dengan menambahkan keterangan dan lain-lain. Atau oke, etol ya. Contoh kutipan. Oke, terus nah, contoh satu, atau coba ke bawah lagi, scroll lagi ke bawah. Nah, yaitu kemudian oke, terus ke bawah lagi. Ya, jadi itu ya, disesuaikan dengan ini ya, dengan panduan ya. Iya Nah, Pak. oke, kemudian terus masuk lagi ke apa? Ke Word-nya ya, ke Office Office Word-nya. Pak maaf ini untuk remaining meeting time-nya tinggal 5 menit Pak. Ini gimana Pak jadi ya? Iya, nanti coba masuk lagi ya. Kayaknya perlu Oh saya kontak. gitu. Di link yang sama, di linknya yang sama, Baik Pak. link apa yang ada di WAG WhatsApp grupnya. Nah, terus oke, kemudian eh, masuk ke rumusan masalah. Nah, sebentar, sebentar. Di bagian atas ini apa itu bagian atasnya? Di bagian atas rumusan masalah kalimat terakhirnya. Ini Pak. Dengan adanya latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksergi dan irreversibilitas pembangkit listrik tenaga panas bumi Kamojang Indonesia. Dalam penelitian ini, efisiensi dan besaran serta lokasi irreversibilitas dalam keseluruhan sistem ditentukan. Hasil yang diperoleh digunakan untuk mengoptimalkan sistem yang dapat meningkatkan efisiensi serta signifikan. Optimasi dilakukan pada tekanan wheel head berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Data aktual dikumpulkan selama operasi membangkit. Ini data aktualnya gimana dapatinnya nanti di Mas apa data aktualnya dari apa periode berapa lama, maksudnya dari eh, berapa bulan atau berapa minggu data-data yang didapat nanti? Kalau saya PKL sebelumnya itu selama sebulan Pak waktu untuk pengambilan datanya. 1 bulan. Dari Jadi kalau ya 1 bulan ada 30 data ya. Itu data per hari atau gimana? per hari Pak datanya. Berarti ada 30, kan kalau 1 bulan
ini ya hitungannya ya 30 hari ya. Nah, berarti ada 30 data nanti diperkirakan. Dikumpulkan selama operasi pembangkit, data ini kemudian digunakan dalam model matematis dan simulasi yang dilakukan dengan menggunakan eh, EES ya, Engineering Equation Solver. Nah, lalu nanti coba di apa? Di italic ya untuk apa? Bahasa asingnya. Yang terakhir Yang itu ini Pak. ada ya, itu Engineering Equation Solver kan. Nanti coba dicek lagi yang seperti kan kalau wellhead kan udah cetak miring ya, italic ya, yang optimasi dilakukan pada tekanan wellhead. Nah, itu udah dicetak miring. Terus nanti coba dilihat lagi yang apa kalimat selanjutnya, apa kalimat sebelumnya. Ada nggak ada apa bahasa asingnya. Kemudian eh, turun lagi ke apa berikutnya ya. Iya Pak. Rumusan masalah bagaimana eksergi losis setiap komponen pada PLTP Kamojang unit 2. Nah, ini kalau yang di artikel tadi, di artikel yang tahun 2017 itu dia cerita di unit mana? Ada nggak penjelasan di unit 2 juga atau di unit yang lain? Itu unit satu Pak. Unit, Dari, unit 1 ya. iya. Ya, terus bagaimana efisiensi eksergi setiap komponen pada PLTP Kamojang unit 2? Efisiensi. Bagaimana pengaturan tekanan wheel head? Nah, itu nanti cetak miring ya. Wheel head-nya dapat mengoptimalkan efisiensi eksergi. Nah, ini adalah problem statement-nya, permasalahan yang akan dicari. Jadi ada ini penelitian itu yang poin pentingnya di sini di poin 1, 2, 3. Inilah hal-hal yang mau dicari, yang mau di apa jawabnya apa di nomor 1, nomor 2 dan nomor 3. Berarti nomor 1 mencari bagaimana eksergi, kemudian bagaimana menghitung efisiensi, kemudian bagaimana pengaturan tekanan. Itu yang di apa cari itunya. Ini bisa dilakukan ya, masih bisa didapat ya untuk menjawab Iya Pak. nomor 1, 2, 3. Terus problem statement batasan apa 1, 1, 2 ya, problem statement 1,3 Yang, batasan masalah iya Pak. pembangkit listrik dianalisis oleh PLTP Kamojang. Sebelumnya Bapak ini ada apa ngasih revisi di sini. Kenapa energi kinetik dan potensial diabaikan? Bapak menyampaikan kalau di sini harus ada jelasan apa penjelasan alasannya ketika ditanya dan saya sudah menyiapkan Pak mengapa energi kinetik dan potensial ini diabaikan. Ya, udah ada jawabannya ya. Sudah Pak. Ya. Terus kemudian apa lagi? 1 titik eh, nah, kemudian yang bagian selanjutnya tujuan penelitian mengetahui eksergilosis, mengetahui efisiensi energi setiap komponen, terus kemudian mengetahui kondisi tekanan wheel head. Kemarin apa pertanyaannya? Tekanannya gimana nanti mengetahui Ini tekanan Pak, wheel? ya kondisi di lapangannya seperti apa Pak? Ya. Ada apakah ada bentuk fisik ya? Kemarin Bapak menyampaikan seperti itu. Hmm? Gimana? Sudah dapat sih Pak untuk teken apa gambar dari kepala sumur ini wellhead ini sendiri Oke, di terus yang eh itu kan tekanan ya. Tekanan itu kan satuannya apa bar atau PSI atau ATM. Nah, itu nanti alat ukurnya apa yang digunakan? pressure gauge Pak, pressure Pressure gauge. gauge. Jadi ada di wellhead ya gitu Pak. Ya, nanti seperti alat-alat yang tadi, alat-alat pressure gauge, kemudian itu nanti coba di apa? Kalau misalnya ada fotonya nanti difoto atau dicari di apa? Di Google seperti apa gambarnya untuk bisa apa menjawab pertanyaan kalau misalnya ditanya apa dari penguji. Nah, terus sistematika penulisan. Ini bab 1 apa? Pendahuluan, jauhan pustaka.
Nah, tinjauan pustaka itu sama saja dengan preliminary study, review study, studi studi sebelumnya. Kalau di tahun 2024 berarti ya di tahun yang lalu gitu, tahun sebelumnya. Nah, itu nanti bisa dilihat di situ. Tinjauan pustaka, metode penelitian, kemudian scroll lagi ke bawah, hasil pembahasan, kesimpulan dan saran. Ya, terus scroll halaman bab 2-nya, tinjauan pustakanya nih. Nah, nanti eh, coba masukkan itu yang previous tadinya, studi-studi apa sebelumnya. Oh, Kalau yang dimasukkan lagi ya, Pak? iya, tapi kan kalau yang tadi, yang latar belakang itu eh, sama seperti ini. Ada artikel yang tadi nggak? Artikel PDF, yang jurnal tadi, yang PDF tadi. Ya, nah, coba di scroll ke bawah. eh bukan bukan jangan cepet-cepet, yang apa? Ini ya, Pak? Terus, bukan terus ke atas ke atas. Ya, stop sampai sini. Introduction itu sama saja dengan bab satu. Ya. Nah, kan tadi kan di bab satu kan ada pendahuluan, introduction. Lalu ada 1.1 itu latar belakang atau background. Nah, di previous tadi ini singkat-singkat kalimatnya, seperti misalnya eh, di bagian ini kan dalam kurung apa satu ya. Uh, it is still popular in Japan for similar situation in bathing facility. However, the modern era, most geothermal heat is utilized for electricity. Itu adalah bagian yang uh, previous tadinya. Jadi cerita berupa satu kalimat atau dua kalimat atau tiga ya. Nah, itu adalah di introduction-nya. Tapi kalau di tinjauan pustaka nanti bisa memasukkan, coba ke bawahnya. Nah, ini kan banyak teori. Terus terus atas ini masih previous study dia. Terus ke bawah, terus ke bawah, ke bawah. Nah, terus ke bawah. Ya, coba terus ke bawah. Nah, atau bisa memasukkan apa namanya? Teorinya. Iya, Pak. Soalnya di pedoman skripsi juga bab 2 itu berisi teori-teori gitu, Pak, yang Iya, mendukung penelitian. teorinya itu bisa juga dari sini, dari apa previous study itu. Ada teori yang bisa di apa di apa dipergunakan, nanti bisa dijadikan apa acuan. Kalau dari buku gitu bisa nggak, Pak? Dari Buku, buku bisa, buku ini ya, apa buku iya. elektronik ya, apa e-book ya, itu juga bisa dimasukkan. Iya, saya pakai e-book sih, Pak, untuk Ya, teori-teori mendukungnya. coba terus lagi metode. Terus scroll lagi ke bawah. Dia ada menggunakan persamaan nggak atau ada rumus. Nah, ini ada, Pak. Nah, ini bisa ada bisa teori ini juga bisa dipakai juga misalnya untuk menghitung energi dan eksergi equation dari persamaan ini, dari persamaan apa yang ada di PDF ini ya, misalnya Q dot
Q dot dikurangin W dot W kerja sama dengan sigma apa tuh, sigma M dot 0 H0 dikurang sigma M dot I HI. Itu adalah teorinya. Nanti coba dilihat apa penjelasan dari apa titik itu ya, masih dotnya ya. Nomenklatur ini di atas kan tadi ada nomenklatur Iya, di eh, paling atas. Nah, itu heat adalah flow. nomenklaturnya. M dot itu mass flow, Q, Q dot heat flow, W workflow, kerja aliran, eksergi, H entalpi dan seterusnya. Itu adalah simbol-simbol rumus yang ya nanti juga bisa masuk ke tinjauan pustaka tadi. Ya, terus balik lagi ke ini, ke apa? Itu ya. Nah, tinjauan pustaka ke apa? Bagian yang ini poinnya adalah atau landasan teorinya itu landasan teori atau tinjauan pustaka untuk membantu menjawab problem statementnya. Coba kembali lagi ke kemana tadi, ke 1.2, ke word ke office-nya. Bagaimana eksergi losis setiap komponen pada PLTP Kamojang unit 2? Berarti adalah tinjauan pustaka yang membahas tentang eksergi, perhitungan. Teorinya gimana perhitungan eksergi losis? Ada nggak? Kalau ada, ya Ada, nanti Pak. dimasukkan di situ, di apa? Cuman saya menjelaskan ini dulu, Pak, secara umumnya dulu dari PLTP, terus jenis-jenis PLTP itu apa aja, Pak? Baru masuk ke PLTP Kamujang itu sendiri Hmm. dan diagram flow-nya tuh bagaimana, Pak? Di sini saya jelaskan mulai dari eh, uap masuk ke SRH, terus ke separator dan lain-lain. Setelah itu baru saya menjelaskan komponen yang ada di PLTP Kamujang itu sendiri. Ada di sini saya menjelaskan kalau per komponen itu tipenya apa aja Pak yang digunakan. Lalu setelah itu saya menjelaskan hukum dari termodinamika. Ya, ini sitasinya nanti ditulis, maksudnya mengacu dari mana? Seperti persamaan satu titik berapa tadi? 1.1 ya? 2.1. Nah, ini 2.1 Ya. ini dari mana? Oh gitu Pak. Ya, Berarti nanti dikasih citasi gitu ya Pak? iya sitasi dalam kurung eh, dari mana dapat eh, energi sistem ditambah energi lingkungan sama dengan nol. Itu rumus dari mana? Maksudnya apa? eh, Dari ibu Pak saya menggunakannya. Ya, jadi nanti itu yang dimasukkan. Terus coba lihat lagi ke atas, ke bagian atas tadi. Atas apa? Nah, ini kan ada gambar ya. Iya Itu Pak. nanti di bawah gambar itu dikasih keterangan. Misalnya ini di bab berapa? Di bab 2 ya. Oh iya, Yang iya. pustaka. Berarti nanti gambar 2.1. Berarti gambar 2.1 itu artinya gambar 2 yang ada di bab 2.1 itu nomor 1. Itu menjelaskan apa gambarnya? Baik Pak. Nah, seperti ini kan yang warna apa nih? Warna hijau ya, hijau, kuning, apa? Terus ada ya gambar ini gambar apa ini? Ini kondensor Pak. Ya, nah nanti bahasa penulisannya gambar satu apa kondensor ya, misalnya kondensor gambar satu menjelaskan kondensor dengan spesifikasi ini atau dengan kapasitas ini. Jadi menceritakan tentang eh, apa spesifik dari gambar tersebut atau detail gambarnya.
nanti dituliskan gambar dua dua titik satu, bukan bukan gambar satu Iya kalau Pak. artinya dua titik satu Ini saya dua. Kenapa? lupa aja Pak. Lupa apa? Lupa ngasih keterangan. Sebenarnya Ya, yang lainnya sudah Pak, sudah lupa lupa ngasih keterangan di gambar ini ya Pak, komponen. ya. Nah, nanti itu di tulis itunya, keterangan gambar 2.1, 2.2, 2.3 dan seterusnya sampai seberapa banyak gambar yang ditampilkan ya. Oke, terus itu tinjauan pustaka ya. Iya Pak. Kemudian yang tiga, chapter tiganya apa bab tiganya? Metode ya Pak, Ya, metodologi metode 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 itu ada caranya, cara melakukan penelitian ini. Istilahnya ya bagaimana cara melakukan analisis lah gampangnya. Kan tadi kan judulnya kata kuncinya ada analisis. Ini gimana cara melakukannya. Nah, yang bisa masuk di metodologi itu ya bisa menuliskan waktu, Iya tempat, Pak. Nah, yang waktu ingin saya tanyakan Pak, maaf, ya. eh, untuk waktunya itu dari mulai saya bimbingan dengan Bapak atau gimana ya Pak, waktu penelitiannya? Waktu pertama kali di sana dari kapan PKL-nya? Waktu Dari apa? Dari ngambil data data awal pertama kali mendapatkan data. Agustus Pak, 2023. Ya, berarti dari waktu itu ditulis saja. Dari bulan Oh gitu. Agustus sampai eh, apa? Sampai apa? Penelitian, ya kalau penelitian itu dilakukan ya sampai sampai selesai sampai apa saat ini. Saat ini kan bulan apa? Maret ya. Nah, terus teknik pengumpulan data. Untuk teknik pengumpulan data, coba di apa, scroll ke bawah. Pengamatan langsung. Pengamatan dilakukan bertempatan atau dilakukan pengamatan yang dilakukan bertempatan. Coba nanti dicek lagi ya. Yang Katanya ya dilakukan, Pak. iya, bertempatan atau bertempat apa? Nanti coba cek di eh, ini kalimat kalimat apa? Kata bertempatan. Coba ada nggak di KBBI kamus bahasa apa bahasa Indonesia? Di ruang Central Control Room CCR, PT PLN Indonesia Power. Ini di Indonesia Power yang di mana, di Cilegon ya? Di Kamojang Pak. Oh ya, Kamojang ya. Nggak ke Cilegon ya, atau di Cilegon juga ada Indonesia Power. Iya, Kal- kalau di Kamojang ini khusus pembangkit listrik tenaga panas bumi. Ya. Metode pengamatan tak langsung, pengamatan dilakukan berdasarkan teori yang ada pada studi literatur, yaitu yang meliputi komponen, prinsip kerja, perhitungan, serta manual book dari setiap komponen yang digunakan. Terus studi literatur untuk mengokohkan fondasi dasar teori. Oke, terus lagi ke bawah, metode pengumpulan data, operasional, ke bawah lagi. Nah, ini gambar 3.1. Ini gambar yang sesuai apa yang ada di sana ya. Jadi sebenarnya gini Pak, saya dapat gambar deskripsi sistem sistem ini dari tinjauan literatur atau penelitian sebelumnya. Sebenarnya saya dapat Pak dari eh, perusahaan tersebut, cuman datanya itu Pak, datanya tahun 2014 Pak. Jadi eh, kemungkinan untuk deskripsi sistem
yang dikasih dengan dari PLN itu kemungkinan nggak bisa, Pak. Soalnya data bukan data yang terbaru, Pak. Ini data dari artikel ya. Iya. Apakah bisa, Pak? Saya pakai eh, deskripsi sistem ini. eh Bisa dengan ketentuan apa ya? Dia kondisinya nanti sama nggak dengan yang mau dilakukan gitu, secara Iya. generalnya skema sistem pembangkit listriknya. Nah, itu kemudian gambar coba 3.1 ya, ada 18 state. State. Iya, saya menjelaskan dari state 0 sampai 18 ya, Pak. Ya, terus ke bawah lagi apa? Analisis eksergi steam receiving heater. Ini eh, menggunakan persamaan 28, sedangkan eksergi losses dan efisiensi pada setiap komponen diperoleh dari persamaan di bawah. eh, ini persamaan ini mengacu kemana, dari mana sumbernya apa? Ada, Pak, di atas. Harus dituliskan ya, Pak? Ya, nanti dituliskan juga itunya, eh, dalam kurung mengacu dari mana ininya, referensinya. Terus ke bawah lagi apa? Nah, ini kan banyak tuh persamaannya ya. Iya, Pak. Optimasi eksergi. Optimasi Nah, eksergi ini ini ada lagi optimasinya. sudah, sudah Pak, dari ini. Ini optimasi itu dilakukan untuk menilai efisiensi. Coba definisi optimasi dilakukan untuk menentukan nilai efisiensi eksergi dan daya output yang maksimal dengan Maksimal gitu. bantuan software EES ya. Variabel yang dioptimasi adalah tekanan wellhead dan rentang nilai variabel akan ditentukan berdasarkan kondisi operasi pada pembangkit. Dari variasi tekanan wellhead tersebut akan terlihat tekanan wellhead yang optimal untuk menghasilkan eksergi paling tinggi. Peningkatan efisiensi eksergi juga akan mempengaruhi daya keluaran sistem PLTP yang juga akan meningkat. Nanti coba ditambahkan ini softwarenya EES ada di ini nggak, bisa masih di share screen nggak software yang gimana? Di share screen software ya, Pak? Nggak, iya maksudnya terinstall nggak di laptopnya atau di PC? Ada, Pak. Coba bisa apa di share screen. Terlihat nggak, Pak? Ya, ya coba di continue. Nah, eh coba lihat menu help-nya. Ya, itu help, kemudian ada Ya. apa? eh Help index yang paling atas coba. Nah, lalu coba lihat ke Word yang tadi, Office Word-nya. Password. Ya, yang tadi. Ya. Itu kan tadi ada optimasi dilakukan untuk menentukan nilai efisiensi eksergi dan daya output yang maksimal dengan bantuan software IES. Nah, coba software ini ngitung ngitung efisiensi energi dengan persamaan apa coba. Di blok itunya efisiensi eksergi. Ctrl C, masuk ke help yang tadi, ke apa? Help ya. Eh,
kontrol apa? Find ya. Ya, search. Nah, cuman agak dirubah paste ya. Bisa nggak di paste? Efisiensinya itu ini kan bahasa Indonesia, ditulis ke bahasa Inggris. Apa? Efisiensi. Efisiensi. Ya, coba list topiknya. Atau eksergi. Coba eksergi aja. Nggak usah pakai efisiensi. Coba, itu ada internal function. Internal functionnya apa? Double klik, ada nggak itunya? Display. Nah, teorinya apa dia? Menggunakan persamaan, ada penjelasan nggak yang eh, sama seperti kan apa ini ya? Ini kan IIS itu ya sama seperti Microsoft Excel ya. Oh, Excel ini itu ada kan, nih, Pak. nah Excel juga kan ada rumusnya, formula misalnya menghitung rata-rata average. Nah, berarti kan sama dengan average dalam kurung, ya itu adalah formulanya. Nah, ini apa nih formula yang dipakai oleh software itu? Ini, Pak. Ya, nah itu yang nanti dimasukkan ke metodenya. Metode si software ini menghitung dengan persamaan ini. Oh, gitu, Pak. Baik, baik. Persamaan yang dia pakai itu yang eh, apa digunakan ya. Jadi lebih banyak lihat helpnya. Jadi lihat-lihat aja helpnya. Teorinya kan di sini semua di menu help itu. Jadi ketika ada misalnya ada optimasi, itu gimana sih si software itu menghitung optimasi? Kalau tadi kan ada apa? Coba lihat balik lagi ke wordnya tadi. Dengan bantuan software IES, variabel yang dioptimasi adalah tekanan will hit. Tekanan. Tekanan will hit. Nah, teori tekanannya gimana tuh kalau si software siapa? Software IES ini mendefine-nya. Kan kalau teori secara umum kan tekanan P sama dengan F per A ya. P itu kan Iya, Pak. pressure, F-nya itu adalah gaya, A-nya itu adalah luas permukaan atau luas penampangnya. Nah, kalau si IES itu gimana ngitung tekanan will hit menggunakan apa teorinya, persamaannya, dan rentang nilai variabel yang akan ditentukan berdasarkan kondisi operasi pada pembangkit. Dari variasi tekanan will head tersebut akan terlihat tekanan will head yang optimal untuk menghasilkan efisiensi energi, efisiensi eksergi paling tinggi. Efisiensi eksergi juga akan mempengaruhi daya keluaran sistem PLTP yang akan meningkat. Nah, itu ada kata keywordnya lagi, ada daya. Mm-mm. Dayanya, daya keluaran itu gimana ngitungnya? Kalau software software itu apa melakukan kalkulasi. Ya, itu ya. Nanti ditambahkan teorinya yang dari IES. Jadi ya sama seperti kali tadi apa IES itu ya sama seperti Excel ya, Microsoft Excel. Excel juga kan ada rumus. Iya, Misalkan Pak, kalau betul. menghitung average rata-rata atau menghitung nilai apa maksimal minimal, terus menghitung persamaan sinus ya. Kalau sinus sin 30, sin 17 itu kan ada rumusnya. Misalnya menghitung apa
perkalian atau akar kuadrat atau mencari regresi linear. Nah, itu apa yang dipakainya teorinya, rumusnya. Itu yang nanti dikeluarin ke metodologinya. Ya, oke. Jadi ini proposal. Kalau proposal itu satu 2 3 ya. Poinnya untuk proposal Ini Pak bakal. untuk diagram apa untuk flowchart-nya? Oke, ini untuk flowchartnya mulai pengumpulan eh, data apa tuh M1 ya. Oh, M koma ya. P koma T di setiap state. Perhitungan entalpi dan entropi di setiap state, menghitung energi dan eksergi, dan menghitung setiap komponen, membuat skema optimum tekanan wellhead, simulasi tekanan wellhead, perbandingan tekanan wellhead dengan efisiensi eksergi dan daya output. Tekanan wellhead optimal dalam apa tanda tanya ya. Nah, optimalnya itu berapa nilainya? Ada nggak Pak eh, batas Ada Pak, atasnya, cuman batas optimalnya? saya pernah baca sih Pak ada untuk tekanan optimal tuh seperti apa. Nah, Harus itu berarti harus di di, ini ya Pak, iya dicantumkan ini dituliskan Pak. di situ berapa nilai tekanannya, satuannya apa? Misalnya menggunakan PSI, satuan bar, nah itu dituliskan di situ. Oh Tekanan ya, baik Pak. optimal, misalnya T lebih besar atau T T lebih kecil atau sama dengan berapa nilainya? T apa T optimal ya, T optimal eh, lebih besar atau sama dengan. Iya Pak. Nah, itu yang nanti di apa dituliskan di situ supaya nanti pada saat ada feedback, ini kan feedback ya. Feedback itu kan naik ke atas, ada kata tidak ya. Nah, pada Iya. tidak itu ketika nilainya misalkan ya, misalkan tekanan optimalnya itu 10. Nah, ketika nilainya kurang dari 10, berarti misalnya dapatnya 8 atau dapat 9, berarti belum optimal. Berarti dia harus kembali lagi ke atas. Tapi kalau misalnya sudah 10 atau lebih dari 10, misalnya 11, 12 dan seterusnya, ya itu sudah eh, optimal yang didapatkan. Terus kalau dia feedback, coba feedbacknya ke stake berapa nih? Simulasi tekanan wheel head. Terus coba kalau ke atas, oke, berarti sampai di situ ya. Di berarti ngeceknya di situ sampai simulasi ya. Iya Pak, pas di simulasinya. Nah, karena simulasi itu nanti yang perlu diperkuat lagi, karena ini adalah simulasi banyak asumsi. Oh iya betul Pak. Ya, Berarti banyak harus iya. Nah, itu yang harus dicari apa argumennya atau asumsinya kenapa misalnya nilai boundary condition atau kondisi awal nilainya misalnya tekanan P1 ya, P inletnya misalnya 100. Nah, nilai 100 itu kenapa memasukkan nilai 100, dari mana dapat 100-nya, itu yang perlu di apa tahu di apa diketahui ininya, ketahui bagian bagiannya dari mana dapatnya. Oke, terus itu ya. Jadi simulasi yang perlu diingat, simulasi itu banyak asumsi, kemudian eh, kekurangan dari simulasi itu mengasumsikan kondisinya ini apa ideal. iya. Kan ada kondisi ideal, ada kondisi tak ideal ya, sama Iya kalau betul. di CFD ya, Computational Fluid Dynamic, itu Iya betul Pak. simulasi itu kondisinya nganggapnya kondisinya ideal terus.
itu kan, tapi secara real apa aktual ya nggak nggak ideal. Nah, ada persamaan-persamaan matematik juga yang eh, tidak bisa mengcover kondisi tak ideal tersebut. Ya, simulasi itu ya pendekatan, mencari pendekatan untuk menjawab eh, pertanyaan yang ketika dilakukan secara eksperimen itu agak sulit dilakukan. Itu adalah pendekatan simulasi. Oke, terus ada lagi? Sudah Pak nyampe di sini. Ya, jadi itu ya untuk bab tiganya nanti memasukkannya tadi, teori IES-nya, kemudian yang flowchart-nya itu ya tambahkan ini tekanan optimalnya berapa. Baik Ya, Pak. oke, ada lagi? Kalau nggak ada mungkin saya rasa cukup ya. Pak mau nanya untuk tadi yang asumsi itu ditaruh di mana ya Pak? Misalnya asumsi sistemnya bekerja dengan kondisi yang Ya, ideal gitu-gitu. itu masuk ke batasan masalah. Oh, batasan masalah baik Problem Pak. statement. Problem apa namanya? Batasan. Coba balik lagi ke atas. Ya, masuknya ke situ. Satu, dua, terus apa lagi? Batasan masalahnya tiga, berarti nomor empat. Apa Baik yang Pak. diasumsikan di situ? Kan ini ngerjainnya kan pakai simulasi ya. Apa yang diasumsikan? Asumsi di simulasinya itu. Baik Pak, mungkin dari saya cukup Pak. Ya, oke, kalau cukup itu ya, nanti dilengkapi, ditambahkan, kemudian nanti coba diskusi juga dengan pembimbing keduanya, Pak Farudin ya. Iya Pak. Ya, oke, bisa close Baik Pak, terima kasih Pak. ya. Ya, oke, baik. Yang berikutnya gimana? Yang selanjutnya ada yang mau diskusi lagi? Mungkin saya izin kan saya kemarin judulnya Ya, uh, suaranya nah itu bisa jelas terdengar ya? kalau udah terdengar. Ya, untuk suaranya mungkin bisa diperjelas suara mic-nya. Oke baik Pak. Ya, ya, yang selanjutnya gimana? Izin Pak, suara saya terdengar Pak. Ya, terdengar tapi ada back sound ya. Oh iya Pak. Ya, Mungkin sudah gimana ya? ya. Gimana? Ada yang mau Maksudnya ada yang mau didiskusikan atau ada yang mau ditanyakan gitu? Saya tanya Pak. Ya, Ya Pak, tadi kan saya juga sekalian izin tadi lewat WhatsApp ya Pak. ya, Cuman ya, ya, mau tanya aja sih Pak. Ini kan ya, saya udah baca beberapa jurnal ya. ya. Cuman
kan baru sempat saya highlight doang Pak di PDF tuh bentuknya. Ya, Belum saya taruh di PPT. ya, ya. Itu setelah itu tuh jadinya gimana ya Pak? Karena saya juga bingung sebenarnya Nah, dari jadi gini, proyeknya kelanjutannya seperti apa. jurnalnya yang sudah dibaca, maksudnya yang sudah apa didapat ya, yang sudah itu nanti coba lihat hal apa yang bisa diimprove. Diimprove itu artinya ya yang belum dibahas oleh jurnal tersebut. Disitulah ada artinya semacam apa ya, gap atau celah yang bisa dijadikan eh, topik untuk melakukan penelitiannya. Jadi sama seperti kayak gini nih, membayangkannya ya kalau dianalogikan ya. Eh, Ngelihat rumah atau katakanlah mobil lah, kalau bisa membayangkan objeknya itu adalah mobil. Kebayang ya imajinasinya mobil. Nah, di artikel tertentu, artikel ini membahas pandangan mobil tampak depan. Kan kalau tampak depan itu kan ada apa? Wiper ya, apa yang pengelap apa namanya? Pengelap apa kaca ya yang kacanya. Nah, kemudian mobil itu kan sisinya banyak. Ada sisi depan, sisi belakang, sisi samping kiri, samping kanan, ada atas, ada bawah. Nah, lalu yang dari jurnal ini yang belum dibahas ternyata adalah samping kirinya. Misalkan samping kiri. Nah, di samping kiri itu apa yang terlihat? Objeknya masih sama tentang mobil. Oh, misalnya samping kiri yang belum dibahas, oh ternyata ada kaca spion. Di kaca spion itulah misalnya bentuk spionnya kenapa berbentuk kotak, atau misalkan ada modelnya kan macam-macam ya spion mobil ya. Ada yang sudutnya lancip di salah satu ujungnya, kemudian ada yang apa lengkung. Nah, di sisi kiri ternyata spion yang digunakan ada lengkungan. Nah, itulah yang nanti bisa diceritakan, dianalisis atau dikembangkan. Misalkan kalau dari mobil yang lain, oh ternyata banyak mobil yang spionnya ternyata menggunakan masih kotak. Nah, di mobil ini menggunakan kelengkungan, nanti setelah dianalisis didapatkan untuk aerodinamika dari apa tekanan mobil ini pada saat melaju dengan kecepatan tinggi, spion tersebut mampu mereduksi misalnya